Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Yasin dengan nomor induk 2542673173. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 2 Terusan Raya Hulu, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa PPG PAI BET 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SDN 2 Terusan Raya Hulu kelas 3 fase B semester 1 dengan materi mengenal sifat wajib bagi Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar yang namanya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan yang sangat penting untuk kita pelajari. Mulai dari kita belajar sholat, mulai kita lagi belajar tentang puasa. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sifat wajib bagi Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kepada salah satu siswa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Ya, silakan berdiri. Marilah teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Nah, setelah kita berdoa tadi, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua. Nama yang Bapak panggil itu akan sebut hadir ya. Sebut hadir, kemudian angkat tangannya. Ya. Yang pertama Abdal. Hadir. 2 Ehsan. Hadir. 3 Nia. Hadir. 4 Jumaida. Hadir. 5 Hafiz. Tidak hadir. Ada yang tahu kenapa Hafiz tidak hadir? Tahu ya. 6 Asma. Hadir. Nah, tadi Bapak sudah ngecek kehadiran kalian ya. Sekarang Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu berjumlah 20. Mulai dari sifat wujud sampai dengan sifat mutakaliman. Nah, minggu kemarin kita juga belajar yang namanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Masih apa? Masih. Yuk kita mulai membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 untuk mengulang pelajaran minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim.
qalam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu yang lalu. Ya. Nah, tadi kita membahas tentang pelajaran yang minggu lalu, yaitu surah Al-Alaq. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah yang 20. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat wajib bagi Allah, Bapak ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya adalah, coba kalian renungkan dulu tentang ciptaan berupa langit, bumi, laut, dan sebagainya. Itu adalah merupakan ciptaan Allah. Coba kalian pikirkan dan rasakan apa yang kalian rasakan dengan ciptaan tersebut. Merasa kagum atas ciptaan Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita baca bersama-sama tujuannya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Allah dengan bahasa sederhana. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh sifat wajib Allah melalui kegiatan ini dan bermain catur. Peserta didik mampu menghafal minimal 5 sifat wajib Allah beserta artinya dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan rasa cinta dan maaf kepada Allah. Sebelum mulai pelajaran kita lagi, melanjutkan ke bagian inti, Bapak akan melakukan scripting dulu, biar kita tambah semangat. Nah, Bapak minta kalian semuanya berdiri. Ya, silakan. Scripting kali ini ikuti arahan kata Bapak. Ya. Sekarang kalian angkat tangan. Stop, putar, stop. Putar, stop. Sudah. Itu adalah melatih konsentrasi kalian apa dengan omongan Bapak atau kata-kata Bapak. Nah, di sini Bapak, setelah kita membaca tujuan pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan pengertian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, dan tidak mungkin hilang. Jumlah sifat wajib bagi Allah itu berjumlah 20. Nah, contoh sifat wajib bagi Allah yang 20. Yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Nah, yang kedua adalah tidak. Artinya tidak ada permulaan. Yang ketiga adalah baqa. Artinya Allah Maha
Yang kedelapan, iradat. Artinya Allah bersifat berkehendak. Yang ilmu ke-9, selanjutnya ilmu. Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah lagi bersifat hayat. Artinya hayat adalah Allah hidup. Selanjutnya Allah juga bersifat sama. Artinya mendengar. Dan selanjutnya lagi Allah itu bersifat basar. Arti basar apa? Melihat. Nah, selain itu Allah juga bersifat qadiran. Artinya Allah maha berkuasa. Selanjutnya lagi Allah bersifat muridan. Muridan artinya Allah bersifat berkehendak. Selanjutnya Allah bersifat aliman. Apa aliman? Maha mengetahui. Kemudian Allah juga bersifat hayat. Artinya maha hidup. Allah bersifat basiran. Apa basiran? Allah maha melihat. Dan yang terakhir adalah Allah bersifat mutakalliman. Artinya maha berkata-kata. Video yang akan Bapak tampilkan sekarang. Silakan kalian menyimak dengan baik video ini agar kalian bisa memahami tentang sifat wajib bagi Allah. Bertemu lagi dengan tidak ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita akan belajar mengenai sifat wajib bagi Allah. Setelah kita melihat video penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah, sekarang Bapak ingin menunjukkan berupa gambar ciptaan Allah. Sifat wajib bagi Allah itu pasti dimiliki oleh Allah. Ya, berarti sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Makanya dinamakan sifat wajib bagi Allah. Di sini ada ciptaan Allah berupa hutan. Adanya hutan, adanya gunung, dan adanya laut merupakan tanda wujudnya Allah ada. Kalau Allah tidak ada, yang menciptakan tidak ada, maka tidak mungkin ada yang namanya ciptaan. Contoh lagi, kalau misalkan ada bambu, berarti harus ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya siapa? Bukan. Kalau yang ini buatan dari manusia. Tapi kalau hutan, gunung dan laut itu pastinya ciptaan langsung dari Allah. Manusia tidak bisa membuat. Itu adalah merupakan sifat wujud bagi Allah. Kemudian Allah itu mempunyai sifat wajib yang bernama qidam. Qidam itu artinya
artinya sedia atau terdahulu. Allah menciptakan laut, berarti Allah itu sudah ada lebih dahulu daripada laut. Tidak mungkin kan Allah terdahulu laut baru Allah ada. Tidak mungkin. Pasti Allah yang dulu jadi, Allah dulu tersedia, baru laut ada. Itulah Allah yang memiliki sifat di kidam. Nah, begitu juga Allah menciptakan hutan. Berarti Allah lebih dahulu daripada hutan. Kemudian Allah menciptakan gunung. Berarti Allah lebih dahulu daripada gunung. Selain itu Allah juga mempunyai sifat baqa. Apa baqa? Baqa artinya kekal. Kekal itu sangat abadi. Nah, kalau misalkan gunung itu bisa hancur. Berarti gunung itu bukan Tuhan atau bukan Allah, tapi makhluk makhluk Allah berupa gunung. Kemudian Allah juga menciptakan yang namanya hutan. Hutan kekal atau tidak? Tidak. Kenapa hutan tidak kekal? Karena hutan bisa terbakar atau hutan bisa mati. Beda dengan Allah. Allah selalu kekal. Nah, setelah Bapak menjelaskan pengertian tentang sifat wajib bagi Allah, nah, sini kita akan menyanyikan lagu sifat wajib bagi Allah. Nah, mari kita menyanyikan lagu sifat wajib bagi Allah bersama-sama. Setelah kalian melihat video dan bernyanyi, di pembelajaran kali ini Bapak ingin membagi kalian kelompok untuk berdiskusi. Nah, beberapa di antara kalian nanti akan Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama Bapak akan minta dengan Abdal, nama Abdal, siap? Siap. Nah, kedua Esa, siap? Siap. Yang ketiganya, ya siap? Siap. Yang keempat Jumaida, siap? Siap. Yang kelima Asma, ya siap. Kemudian di kelompok yang kedua Bapak minta Kirana, siap? Siap. Di kelompok kedua lagi Bapak minta Putri, siap. Kelompok kedua lagi ada Sapi, siap? Siap. Kemudian ada Sairaji, siap. Kemudian ada Samani, nah, kelompok yang ketiga ada Bilqis, Rasika, Rahel, iya. Tuh nanti kalian akan Bapak satu lagi ada yang Bapak ketinggalan menunya?
Ya. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Nah untuk kelompok 3 cuma 4 orang. Gak apa-apa ya? Siap? Nah, habis itu nanti kalian akan susun bakunya sesuai dengan kelompok masing-masing. Yuk, silakan dimulai. Siap, yuk, siap bagi kelompok. Kalian Bapak suruh untuk menjodohkan kata sifat wujud dengan artinya. Ya. Silakan kalian kerjakan dan jodohkan sifat wujud sesuai dengan artinya. Sudah selesai mana? Berarti sudah selesai menjodohkan yang Bapak perintahkan tadi. Nah, sekarang Bapak mau bertanya untuk kelompok 1 dulu. Sifat wujud, sifat apa yang kalian paling inginkan untuk dipilih? Wujud. Sifat wujud. Sifat wujud, apa yang arti wujud? Artinya Allah itu ada bukan karena dibuat atau diciptakan orang lain, tapi ada dengan sendirinya. Iya. Allah itu bersifat wujud karena ada dengan sendirinya, bukan diciptakan oleh orang lain. Nah, kalian ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 1? Ada. Kelompok berapa? Kelompok 3. Bertanya apa? Ayo. Bukan aja. Ya, suaranya yang kerasnya. Kelompok 1. Apa yang ingin kalian tanyakan? Apa bukti Allah bersifat wujud? Nah, apa buktinya Allah bersifat wujud? Adanya alam semesta dan seisinya membuktikan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah. Nah, adanya seisi alam membuktikan bahwa Allah itu ada. Lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3 kira-kira memilih apa? Memilih sifat apa? Yang paling ingin ditampilkan? Yuk, yang ingin ditampilkan sifat? Kita coba. Nih kalian lihat dari sini. Di lembar yang kalian jodohkan, kalian memilih sifat? Sifat hayat. Apa arti hayat? Artinya hidup. Hidupnya Allah apa? Hidupnya Allah? Sifat hayat artinya Allah tidak bisa mati. Iya, Allah itu bersifat hayat karena Allah tidak bisa mati. Beda dengan makhluk ya. Allah yang makhluk hidup nanti suatu saat bakal mati. Nah, kelompok 2 kira-kira ada yang ditanyakan? Sampai ini? Iya, tanya sama kelompok 3 apa? Bukti Allah bersifat hayat. Nah, apa bukti Allah bersifat hayat katanya? Adanya ciptaan di muka bumi
yang menciptakan bersifat hayat atau hidup. Ya, adanya makhluk Allah di muka bumi yang bergerak yang diciptakan oleh Allah membuktikan bahwa Allah itu bersifat hayat. Selanjutnya Bapak ingin menyuruh kalian untuk memilih ya salah satu dari sifat Allah untuk menggambar di lembaran yang Bapak kasih dibentuk dalam gambar keseharian ya. Selanjutnya Bapak ingin memberikan kepada kalian contoh untuk memilih sifat lagi ya, yaitu memilih sifat yang kalian inginkan dan kalian buat gambar yang sesuai dengan sifat yang kalian pilih. Silakan kalian kerjakan ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai menggambar apa yang kita? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kalau kalian sudah selesai semua, Bapak minta kalian untuk melakukan presentasi maju ke depan. Ya, menampilkan gambar yang telah kalian buat, kemudian ceritakan. Untuk kelompok 1, Bapak minta maju ke depan dulu untuk menampilkan gambar yang kalian buat, kemudian jelaskan ya. Kelompok 1 memilih sifat apa? Kami memilih sifat ilmu, menggambar orang pergi ke sekolah. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Memilih sifat ilmu. Katanya, dengan gambar orang lagi pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah adalah merupakan gambaran dari sifat ilmu. Kemudian kelompok 2, ya silakan maju ke depan. Siapa perwakilannya? Kirana. Yo, gambarnya diarahkan ke depan ya. Kelompok 2 kira-kira memilih sifat apa? Kami memilih sifat besar. Basar. Sifat basar ya. Oh iya. Gambarnya kira-kira gambar apa? Kelompok menggambar anak lagi membaca. Lagi membaca. Oke. Tepuk tangan buat kelompok. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat tampilan dari salah satu siswa dari teman-teman kalian yang memberikan contoh gambar berupa sifat wajib yang mereka tampilkan tadi, di sini Bapak ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah Allah itu punya sifat 20. Ya, 20 sifat wajib bagi Allah. Kita wajib meyakini sifat-sifat tersebut. Ya. Kemudian dengan mengenal sifat Allah,
iman kita akan semakin kuat. Nah, selain itu, Bapak juga ingin kembali mengingatkan kepada kalian nama-nama sifat wajib bagi Allah. Ayo, yang pertama ada sifat wujud. Yang kedua ada sifat apa? Ayo, masih ingat? Kedua sifat apa? Idam. Yang ketiga? Yang keempat? Hawadisi. Yang kelima? Qiyamu binafsi. Kalau wujud itu artinya apa? Allah pasti ada. Kalau ini kita Allah tidak ada permulaan. Kalau yang Bapak apa artinya? Ya, Allah bersifat kekal selamanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kalian pulang, Bapak minta kalian untuk menceritakan tentang sifat wajib bagi Allah kepada orang tua kalian. Berapa sifat wajib Allah yang kalian hafal pada hari ini?